Oke, apa itu cryptocurrency ya? Di sini kan cryptocurrency itu adalah suatu sebuah mata uang digital ya atau virtual yang dia menggunakan sistem keamanan kriptografi ya di situ. Jadi kalau kita melakukan transaksi ini untuk cryptocurrency ini hanya bisa dipakai menggunakan digital ya istilahnya gitu, uang digital. Jadi untuk pembayaran secara digital. Nah, terus kemudian di sini untuk apa itu istilahnya digital ya? Jadi digital kan kalau kita belajar ilmu komputer pasti sudah tahu semua ya. Jadi kan sistemnya adalah online di situ ya. Sistemnya online. Jadi ini kan metode pembayaran masa depan ya, perkiraan seperti itu. Jadi kan ini ke depannya lebih cerah ya. Jadi ada masih baru walaupun sekarang saat ini baru satu negara ya yang mengakui sebagai mata uang pembayaran ya secara resmi gitu. Jadi apa itu namanya lupa ya negara daerah Amerika Latin sana ya yang baru menerbitkan kebijakan dia membolehkan menggunakan mata uang Bitcoin ya. Contoh itu ada di belakang itu lambang beberapa mata uang cryptocurrency ya. Kemudian peer to peer. Jadi kita bisa melakukan transaksi tidak terbatas ya di situ. Jadi maksudnya tidak terbatas itu kita satu orang, jadi hanya per orang. Jadi satu alamat ke alamat yang lain. Jadi tidak bisa istilahnya kita langsung bagi ke yang lainnya banyak orang nggak bisa. Jadi hanya per peer to peer ya. Jadi satu alamat ke alamat yang satu lagi. Terus kemudian yang selanjutnya itu global ya. Jadi seluruh dunia itu ada ini. Jadi istilahnya menjangkau ke seluruh dunia. Jadi bukan hanya di Indonesia. Di Indonesia marketnya istilahnya nggak terlalu besar ya. Yang paling besar kan Cina di situ ya, banyak Amerika seperti itu. Kemudian terenkripsi. Jadi masing-masing setiap transaksi itu terenkripsi, jadi aman ya. Jadi aman. Tetapi di sini tidak apa namanya istilahnya, jadi banyak orang yang menyalahgunakannya. Jadi karena terenkripsi sehingga tidak bisa dilacak ya. Jadi kalau identitas nggak ada, hanya identitas itu hanya alamat ya, alamat angka huruf kombinasi antara seperti itu. Nah, jadi dipakai buat perdagangan ilegal misalnya kayak ini yang penyalahgunaannya ya, penyalahgunaan ini. Jadi untuk money laundry seperti itu. Jadi karena tidak bisa dilacak ini punya siapa gitu loh. Nah, tapi kita kesampaian itu jadi segala sesuatu tergantung dari kita ya. Mau dari sisi sebelah mana ya. Sisi negatif bisa, sisi positif juga bisa. Terus kemudian terdesentralisasi ya. Jadi kan situ masing-masing mata uang itu punya komunitas sendiri-sendiri. Jadi masing-masing itu punya komunitas sendiri-sendiri. Nah, kalau komunitasnya semakin kuat, itu maka nanti nilainya juga akan semakin kuat ya. Seperti itu. Terus kemudian trustless ya. Trustless di sini tuh kalau kita bermain cryptocurrency itu jangan percaya sama orang lain. Itu ya intinya seperti itu. Jangan percaya sama orang lain. Dior ya istilahnya, do your own risk atau do your own research gitu ya. Jadi kan terserah kalian gitu. Jadi jangan percaya sama orang. Dia ngomong ada orang, wah ini mata uang atau koin ini nanti bisa naik tinggi loh. Jangan seperti itu. Jadi kita harus dari kepercayaan diri kita sendiri, dari by research ya. By research. Nah itu sifat-sifat istilahnya cryptocurrency ya. Nah terus kemudian kalau kita mau main cryptocurrency itu bagaimana gitu? Ada dua cara ya. Jadi yang bisa dilakukan yaitu trading dan mining ya. Kalau trading kita punya modal besar. Jadi kalau trading itu semakin besar modalnya, maka kita keuntungan juga yang bisa kita dapat semakin besar. Tapi juga kerugian juga bisa semakin besar. Bisa untungnya bisa berlipat, ruginya bisa berlipat juga seperti itu. Nah, sedangkan mining itu dengan resource yang kita punya, kita bisa mendapatkan koin ya. Tapi juga ini juga pengaruh juga di alatnya juga. Nah, alatnya semakin bagus, maka otomatis semakin cepat kita bisa mining. Mining itu apa sih? Jadi kan kalau namanya mata uang
kripto itu didapatkan dari sistem apa? Jadi kalau sistem kita jadi itu menggali blok. Nah, nanti yang menemukan blok tersebut itu akan mendapatkan reward. Nah, rewardnya itu adalah berupa itu koin itu. Nah, kalau trading itu contohnya ya, jadi trading kita harus melakukannya bisa contoh ini ya. Ini contoh beberapa exchange. Jadi kalau trading itu kita lakukan di exchange. Exchange itu tempat buat melakukan transaksi jual beli. Nah, kalau yang paling besar itu Binance ya. Tapi di Indonesia Binance itu di apa namanya di blok ya. Jadi kalau kita akses tuh nggak bisa diakses. Nah, kalau di Indonesia yang itu ada toko kripto dan Indodax itu milik Indonesia. Jadi kalau pencairan itu melalui dua toko itu ya, istilah melalui dua exchange tersebut. Nah, kemudian Hotbit, Huobi, GTO, dan masih banyak lagi ya. Jadi ada banyak exchange yang bisa kita gunakan untuk transaksi, untuk transaksi trading di situ. Nah, kalau trading harus siap seperti ini contoh ya. Saya itu di situ punya modal ya 19 juta. Jadi bisa naik tuh 28 juta ini waktu sebelum Lebaran ya. Saya invest 20 juta. Nah, kemudian kepotong dengan apa? Dengan kan ini kebetulan saya mainnya di Trust Wallet ya. Jadi bukan di exchange tapi saya di tes Trust Wallet. Nah, itu saya modal 20 juta itu kemudian bisa jadinya segitu ya. Karena dipotong untuk fee ya, fee transfer ya. Jadi kan kalau transfer dari exchange lain ke dompet lain itu juga apa istilahnya kena fee. Terus kemudian untuk belinya juga kena fee. Nah, itu bisa nggak nyampe seminggu itu dalam waktu beberapa hari itu dapat langsung naik bisa jadi 28 juta. Itu sempat saya itu nyampe 40 juta ya, tapi sayangnya karena saya istilahnya pengen lebih ya, jadi kalian buat pengalaman kalian semua kalau melakukan trading itu kalian harus punya patokan berapa kalian mau ngambil TP ya, take profit, mau ngambil take profitnya di angka berapa gitu, jangan keburu nafsu ya, istilahnya kebetulan kemarin saya keburu nafsu, jadi pas 40 juta itu enggak, jadi 2 kali lipat kan istilahnya, enggak nyampe seminggu itu. Kebetulan lagi naik koin yang saya beli ya. Nah, kemudian saya diemin saja istilahnya, terus kemudian setelah Lebaran itu koinnya turun nilainya. Bahkan sekarang asetnya saya di bawah 10 juta ya. Karena itu, jadi tidak istilahnya tidak mengambil pada saat naik tinggi itu ya. Jadi salah saya di situ ya. Karena saya pikir akan naik terus, ternyata tidak ya. Nah, makanya kalau bermain trading itu kita harus punya patokan untuk kapan kita ngambil ya. Istilahnya jualnya ya. Jangan kita cut loss ya. Cut loss itu kita menjual, jadi aset kita dijual pada saat harganya turun. Jadi di harga beli kita berapa, misalnya kita belinya 10.000, ternyata itu nilainya turun jadi 5.000, terus kalian jual karena takut nanti kehilangan lebih banyak, itu namanya cut loss. Tapi kalau misalnya harganya 10.000 terus kemudian kamu jual 15.000, berarti take profit ya, kalian ngambil keuntungan scalping ya di situ. Nah, itu jadi kalau trading ini tidak saya sarankan, istilahnya untuk para mahasiswa tidak saya sarankan karena di situ resikonya besar sekali. Ini trading nanti kalau sudah punya modal ya. Jadi kalau ada itu kemarin kasusnya istilahnya dia masih SMA kalau nggak salah sih ya. Masih SMA, dia ikutan airdrop. Airdrop tuh jadi ini yang bagi yang nggak punya modal ya, bagi yang punya modal ingin melakukan trading itu ikutan airdrop. Airdrop itu jadi ada beberapa koin, biasanya koin baru itu dia akan memberikan koin secara cuma-cuma dengan cara ikuti ada aturannya. Misalnya di situ harus nge-share di biasanya Twitter atau Telegram atau apa gitu, pokoknya nge-share. Kemudian nanti dalam jangka waktu tentu ada batasannya, setelah itu kalian dapat koin gratis. Nah, koinnya kalian tahan sampai nanti naik terus dijual untuk modal trading. Itu ya. Tapi ya hati-hati juga, dompet yang kalian
berikan alamatnya di situ. Kalau kita melakukan airdrop itu akan memberikan alamatnya. Nah, itu pastikan walletnya itu kosong. Jadi maksudnya tuh jangan wallet yang ada isinya. Karena biasanya kadang juga airdrop itu bohongan. Jadi kalian nanti dapat koin, nilainya besar sekali loh. Ada yang sampai seratusan juta gitu loh. Pada kaget. Terus akhirnya mereka mau coba jual kan ya. Setelah coba jual, ternyata nilainya tidak sesuai. Nah, itu kemudian dikuras isinya. Karena itu dipakai untuk pancingan ya. Pancingan agar ada transaksi di dalam walletnya. Terus kemudian bisa kebaca, terus kemudian diambil. Bisa diambil koin yang di dalam dompetnya. Nah, itu hati-hati untuk yang airdrop ya. Banyak kasus seperti itu. Nah, itu untuk masalah trading ya. Nah, selanjutnya mining. Mining itu bisa kita lakukan dengan cloud mining, atau dengan CPU mining, atau GPU mining, atau ASIC ya. Ini alat-alatnya tadi ya. Jadi cloud mining itu ada perusahaan yang menyewakan ya istilahnya. Menyewakan, kalau CPU ya kita paling enggak Core i7 ya. Jadi Core i7, jadi yang triknya banyak ya. Jadi di situ yang core-nya banyak. Paling enggak kalau Core i7 itu ada 8 core-nya biasanya seperti itu. Jadi kita makanya di situ. Tapi lama ya istilahnya prosesnya. Yang selanjutnya itu bawahnya CPU mining itu ada ASIC ya. ASIC itu alat dipakai buat mining. Jadi biasanya, tapi ini biasanya mahal ya. Mahal alatnya, tapi ada juga yang murah. Kalau kalian cari di Shopee dan sebagainya tuh ada juga. Kemudian yang selanjutnya tuh GPU pakai VGA ya. Nah, ini VGA yang banyak yang dipakai VGA. Ini tadi cloud mining ya, contoh cloud mining yang istilahnya itu ada di situ Genesis Mining, kemudian Hasini, tapi itu biasanya kita menyewa alatnya, jadi mereka menyediakan alat buat miningnya kita sewa, biasanya seperti itu. Saya belum pernah mencoba ini, ya karena nggak punya modal istilahnya, ya sayang buat modalnya istilahnya buat nyewa alat-alat di situ, tapi bagus gitu loh. Kalau kalian punya modal besar bisa nyewa di sini. Nah, itu ada kehitungannya. Jadi bisa kita hitung berapa keuntungannya, berapa kekurangannya seperti itu. Jadi ada yang ada perhitungannya, kalkulatornya bisa ada. Nah, kalau contoh yang ini cloud mining, ini saya coba ya, ada CryptoPlace, kemudian BTT apa tuh .com ya, Troncash.com. Nah, ini scam ya. Scam itu dia bohongan. Jadi pernah di Digital Plus ini kan saya buktikan ya. PTT adalah minimum withdraw. Withdraw itu kita mengambil ya. Minimum withdraw itu ada 20. Nah, saya coba itu 2 minggu saya dapat 20 itu. Kemudian saya withdraw, ternyata tidak masuk ke dalam wallet saya. Nah, di situ ada diiming, memang ada gratisnya, ada bisa belinya. Nah, tetapi di situ yang gratisnya ternyata bohongan. Kemudian di CryptoPlace juga sama, di situ pernah nyampe 200 doge ya, ada salah satu dosen sini yang coba di situ, itu ternyata tidak masuk wallet kita. Jadi kalau cloud mining yang gratisan, saya jamin di situ bahwa scam, bohongan. Nah, kalau yang benar cloud mining itu biasanya nyewa kita. Betul. Nih. Nah, ini untuk yang GPU ASIC mining ya. Nah, ini untuk melakukan ini pertama yang perlu kita perhatikan adalah alatnya mahal ya di sini. Contoh di situ produk alt miner itu untuk ASIC-nya. Ada harga 44 juta, 95 juta itu di Shopee saya lihat ceknya. Kemudian ada di situ paket mining ya untuk ada rig ya. Di situ cuma baru VGA-nya ada 5 di situ ya. Cuma ada 5 itu 75 juta VGA-nya. Tuh, pertama ya alatnya mahal, kemudian konsumsi listrik. Jadi harus punya jaringan listrik sendiri ya. Jadi pakai kabelnya juga nggak biasa ya. Untuk kita memining pakai seperti itu, kabelnya istilahnya yang ada 3 tuh. Karena tegangan tinggi seperti itu. Terus kemudian tidak ramah lingkungan. Kenapa? Karena dia menghasilkan panas yang besar. Terus kemudian perlu pendingin AC. Nah AC kan di situ kan ada apa namanya? Mengurangi lapisan ozon kan tidak ramah lingkungannya seperti itu ya. Nah rata-rata
yang pemain-pemain besar itu makanya seperti itu ya, karena modalnya udah besar. Kita modal 100 juta lah buat bikin itu, nah itu sudah bisa lumayan istilahnya ya menghasilkannya. Nah itu kayak misalnya kalau di YouTube banyak tuh kalau mau lihat eh, meaningnya itu kayak gimana, itu banyak di YouTube kayak Panda Panda Meaning ya. Nah, di situ dia suka nge-share gimana cara meaningnya seperti itu. Oke, yang selanjutnya itu ada CPU meaning. Nah, contoh di sini CPU meaning ada dia menyediakan unminable ya. Dia banyak koin yang bisa kita mining. Jadi tinggal kita pilih ya. Kayak contoh punya saya ini juga udah saya setting itu otomatis. Jadi saya bikin file path-nya, terus kemudian saya apa? Jadi kalau komputernya nyala, connect internet, otomatis dia akan miningnya di belakang layar ya. Jadi kalau laptop saya setiap hari itu langsung otomatis mining kalau nyala dan ada koneksi. Nah ini kalau kita mendapatkan itu ada tulisan accepted ya di situ berarti kita sudah dapat satu. Jadi di sini kita makanya menggunakan jadi mining kan ada solo mining dan pool mining. Jadi kalau ini rata-rata biasanya dia solo mining. Jadi Anda sendiri. Kalau kita menggunakan peralatan yang rendah, maksudnya yang biasa aja nggak bagus, itu kita kalah sama yang pakai yang bagus. Jadi kan sistemnya reward. Jadi kalau kita cepet-cepetan gali, dapatan yang mana, duluan mana. Kalau kita pakai alatnya rendah, misalnya itunya rendah, itu kita hanya untuk dapat bisa sampai bertahun-tahun ya baru dapat itu. Contoh seperti itu. Tapi kalau kita karena kita pakai CPU itu resource-nya rendah, nah kita bersama-sama jadi ada poolnya. Nah poolnya jadi pakai CPU banyak orang yang nambang bareng-bareng. Jadi nambang di satu tempat bersama-sama. Nanti kalau ada yang dapat itu dibagi dari yang didapat itu berapa keuntungan dari masing-masing usaha mereka. Usahanya itu komputer kita loh ya. Jadi ini nambang ini kalau menurut saya itu ini karena usaha dari komputer kita ya. Jadi bukan kita ngambil dari mana-mana, tapi dari usaha kita untuk nambang. Contoh ini kan ini kebetulan ini nambang BNB ya. Jadi kan kalau untuk transaksi di Trust Wallet menggunakan BNB. Jadi saya nambang ini BNB, jadi biar bisa dipakai di Trust Wallet. Tapi ya lama, paling sebulan juga belum tentu bisa withdraw ya. Jadi karena besar ya untuk melakukan withdrawnya. Tapi di sini bukan scam. Nah, ada lagi ini rpplan.pool. Nah ini saya nambang apa ini sugar chain ini dia murah ya, cuma Rp64 ya. Jadi tapi bisa withdraw istilahnya kita satu hari itu pakai saya Core i7 itu withdraw bisa jadi kan untuk withdraw 50 ya 50 koin 50 kali 64 rupiah. Nah, tinggal dihitung aja berapa sehari bisa dapat segitu. Nah ya tapi harus nyala terus ya itu tapi ya ini sampingan istilahnya jangan diharapkan. Jadi kalau kalian misalnya kuliah dari semester misalnya 2 udah mulai mining seperti ini sampai nanti semester 6 kan dikumpulin udah dapat berapa nanti seperti itu banyak karena jadi kita istilahnya ngambil sedikit-dikit nanti untuk tabung di akhir itu seperti itu. Nah ini selanjutnya yang saya ingin perkenalkan ya ini kan tadi pengantar ya yang saya ingin perkenalkan itu adalah namanya IDENA nambang IDENA coin ini satu-satunya ya proof of person blockchain. Jadi itu yang first human centric cryptocurrency. Jadi dia nambangnya sih cuma dikit ya. Jadi paling maksimal tuh satu akun itu paling 30 ya. Satu akun paling cuma bisa 30. Tapi yang besar itu adalah reward dari kita ngajak temen. Ngajak temen kita dapat 100 IDENA. Ya sekarang sekitar 1.500-an ya. 1.500 kan berarti kalau kita di sini kan sistemnya ada ujiannya istilahnya tiap 18 hari sekali ada ujian validasi. Nah, validasi nah yang perlu siapkan apa? Yaitu tuh kita bisa nyewa RDP atau VPS ya. Di situ di bstore.net
1 bulan itu cuma RDP $3. Untuk VPS paling $2. Kalau VPS itu Linux, kalau RDP itu Windows. Nah, terus kemudian cuma nambangnya gimana? Nah, nambangnya pertama kita install Idena dulu. Nah, Idena itu kita dapatkan installernya ada di idena.io. Itu bisa Windows bisa, Linux bisa ya. Di situ ada bisa milih ya. Setelah itu kita update node itu sinkronisasi ya. Setelah install itu dia akan otomatis sinkronisasi. Nah, kalau mau cepat sinkronisasinya itu bisa pakai sinkronisasi node. Jadi di idnet.set. Di situ kita bisa download. Nanti di setelah ini ada gambarnya ya. Kita download, kemudian kita copy pastekan di direktorinya. Nah, terus kemudian nanti bisa otomatis lebih cepat ya. Kalau tanpa itu kita lama. Kemudian kita membutuhkan invitation code. Nah, kalian bisa masuk ke dalam grup Telegram, set aja Idena di Idena Indonesia, nanti akan muncul. Nah, kalian bisa minta invitation code di situ. Biasanya Bang Nopi dia yang mengumpulkan IC ya, invitation code, terus kemudian disebar. Nah, setelah kita terinvite, nanti di situ ada statusnya kandidat. Nah, setelah jadi kandidat, itu kita melakukan validasi setiap 18 hari sekali. Kebetulan nanti malam mau ada validasi ya. Jadi bagi yang mau nyoba, silahkan aja. Jadi pertama yang penting kita bisa verified ya, bisa ikut validasi lulus. Nah, nyewa RDP-nya belakangan nggak apa-apa. Yang penting lulus dulu. Nah, syaratnya yang pertama itu. Yang kemudian yang pertama statusnya itu verified ya. Terus kemudian nanti kalau sudah, kan itu ada nilainya. Ada nilainya itu kalau 100% terus selama 5 kali validasi, nggak nyampe 5 ya atau berapa, bisa jadi berubah human ya. Kalau human nanti kita bisa dapat invitation code 2, bisa kita share. Berarti kalau satu akun kita bisa nge 2 orang, kalau 2 orang lulus kita dapat $200, 200 idena ya, sorry. 200 idena belum sama nambangnya. Belum nanti ada lagi namanya flip. Jadi buat ujian itu milih flip nanti saya tunjukin milih flipnya seperti apa. Jadi seperti itu. Jadi cuma ya kerjanya cuma segitu aja. Jadi kita nyewa VPS udah 18 hari sekali diemin, terus nanti kita validasi lagi udah. Terus kemudian kita bikin flip. Udah cuma gitu aja gitu. Nah, tapi jangan lupa di sini kita backup node-key-nya. Node-key-nya adalah alamat wallet atau dompet kalian ya. Jangan sampai hilang, jangan di-share ke orang lain. Karena kalau ini node-key-nya bisa ketahuan orang lain, bisa diambil, bisa masuk ke dalam wallet kalian. Nah, itu bahaya tuh ya. Nah, ini ya. Jadi pertama ini kita install. Nah, setelah install dia akan minta sinkronisasi. Ada banyak, ada di situ ada 400.000 29 banyak berapa, 29 juta bloknya harus kita download. Nah, kalau itu kan lama, jadi makanya kita masuk ke Idena site, di situ ada tool, kemudian vaksin, terus kita download Idena blockchain-nya. Nah, untuk mempercepat kita copy pastekan, jadi otomatis akan jalan. Nah, setelah terinstall itu akan jadi seperti ini ya. Itu dia butuh aktif invite-nya ya, butuh aktif invitation-nya. Nah, kemudian kita masukkan invitation code-nya di bawahnya itu. Nah, setelah jadi sudah bisa aktif ya, tinggal nunggu validasi. Nah, ini melakukan validasi contoh seperti ini. Jadi milih gambar urutan algoritma ya. Jadi kalau misalnya di situ yang perlu kita perhatikan adalah hanya sebelum, jadi awal dan akhirnya, yang paling utama itu awal dan akhirnya. Jadi kalau kita sudah, jadi ada 2 kali ya, yang paling utama adalah yang pertama, selama 2 menit kita harus menjawab 6 gambar ya, 6 gambar, pilih mana yang benar urutannya. Nah, yang paling utama itu 6 itu. Nah, kalau 6 itu nanti bisa jadi
kalau kita nilainya 100 terus, itu nanti kesempatan untuk mendapatkan invitation code lebih banyak, itu yang lebih banyak ya. Terus selanjutnya itu ada 25 gambar di situ ya, 25 gambar. Ini selama 30 menit kita milih, 30 menit milih, terus kemudian divalidasi. Validasinya ini relevan apa enggak, jadi gambarnya tuh nyambung apa enggak gitu. Kalau enggak, kita bisa report, laporkan. Nah, kita dapat duitnya dari situ. Jadi dari invitation code ini 100 IDENA ya. Kalau meaningnya itu tadi kecil ya, cuma 30-an atau mungkin 30-40 antara segitulah. Nah, terus kemudian flip ini bervariasi ya. Jadi kalau kita nggak ada yang report, itu kita dapat report juga di situ. Jadi satu kali validasi, kalau pas pertama awal kan baru cuma paling dapat 2 IDENA ya. Setelah itu validasi pertama itu kita belum dapat invitation code, kedua belum, pokoknya sampai human baru nanti dapat validation ya, validation code. Nah itu. Jadi pas validasi pertama, kedua, ketiga itu semua kecil ya. Nah setelah itunya nanti besar. Jadi kan paling enggak, jadi di sini contoh saya itu punya 2 akun ya. Jadi 2 akun, yang paling banyak ada itu dosen, yang lainnya itu ada 3 akun ya bisa. Jadi yang berat kan pada saat dalam 2 menit harus bisa ngerjain 6 soal ya. Ini yang dibutuhkan adalah koneksi yang tinggi ya. Kalau koneksinya lambat ya gambarnya nggak muncul, otomatis pilot nggak bisa milih ya. Nah itu yang jadi seperti itu. Kalau aman sih 2 aja cukup ya. 2 itu paling enggak kan, kalau kita misalnya invitation code punya 2 berarti udah 200. Kemudian meaningnya kayak 200, kalau kita punya 2 akun berarti 400 IDENA ya. Kemudian untuk meaningnya kita dapat 70 ya, 470. Belum sama flip sama reward dari flipnya. Jadi kita paling enggak itu satu akun bisa dapat 300 ya. 300 berarti 2 akun 600-an lah ya. 600 IDENA kali 1.500 ya sekitar 700.000 ya. Nah itu dalam waktu 18 hari ya. 18 hari kita bisa dapat, tadi berapa tadi, sekitar segitu ya. Ya sekitar 800-700.000 lah seperti itu. Nah modalnya berapa tadi VPS, berapa dolar tadi? Nah jadi nggak nyampe 100.000 modalnya. Nah itu, jadi yang tambahan yang saya maksud adalah yang di sini. Jadi kita bisa nambangnya semua ya. Jadi yang di IGMI staff, dosen, kemudian PAK, sampai sopir itu pada ikutan semua, ikutan ini buat tambahan. Lumayan kan, 700.000 kita modal cuma, berarti kalau $3 kan paling 45.000 ya sebulan. 45.000 kita dapat 700.000 lebih. Ya sekitar 700.000-an lah per bulan, per 18 hari gitu. Nah, kalau kalian mau sabar itu ditimbun. Jadi nggak usah dijual dulu, didiamin dulu, timbun sampai dapat banyak. Jadi nanti pas kalian mau istilahnya mau ujian sidang atau wisuda, nah baru kalian jual atau kalian tunggu harganya tinggi. Jadi IDENA itu pernah bisa nyampe 4.500 ya. Awal-awal dulu bisa sampai 5.000 satu IDENA ya. Nah itu. Nah, jadi jadi kalau kalian jual pada saat tinggi, nah itu kalian jual hasil dari miningnya ini, makanya dikumpulin. Jadi logikanya aja, kalau misalnya sehari satu validasi 2 akun 700, berarti kalau 2 kali validasi 1.400. Nanti tinggal dikalikan aja 1.500. Kalau koinnya naik 3.000, naik lagi seperti itu. Menggiurkan istilahnya ya. Oke. Nah, ini informasi ya. Jadi kalau kalian butuh informasi selain dari grup Telegram, kalian juga bisa lihat video yang ada di @kucing di sini. @kucing, dia akun yang khusus nge-share tentang cara pokoknya apapun ya, mulai dari validasi, mulai dari install dan sebagainya, ada semua tutorialnya di sini. Jadi saya nggak perlu bikin ya, karena di sini sudah ada tutorialnya, semuanya ada di situ. @kucing namanya. Jadi bisa kalian
lihat caranya di situ. Ini masih ada waktu, jadi kalau validasi itu jam 8:30 ya, jam 8:30. Nah, kalau kalian mau ikutan bisa install dari sekarang, terus kemudian minta validation code, terus kemudian kalian ikutan validasi nanti malam. Untuk nyewa VPS-nya atau ADP-nya nanti kan gampang. Nah itu, jadi saya pengen bangun komunitas IDENA ya di IGMI, itu pengen bangun komunitas. Jadi dari di IDENA ini kita bisa kembangkan lagi. Jadi maksudnya tuh dari hasil mining tadi, jadi hari mining dari yang CPU tadi, contoh saya tadi pakai apa? Yang unminable, unminer tuh, unminer atau RH pool tadi ya. Nah itu hasil dari itu dikumpulin buat modal. Jadi kalau sistemnya dibelikan koin ya, jadi kan ada triknya istilahnya untuk kita ditahan, jadi nggak usah dijual. Dijual bisa dijual, tapi diganti ke koin yang mata uang koin lain ya. Kan ada banyak koin lain itu. Jadi bisa kita jual, kemudian kita lakukan staking ya. Staking itu di otomatis nambah sendiri itu. Jadi bisa kita pakai contoh misalnya di Hotbit tadi yang contoh ya exchange, salah satu exchange itu bisa staking di situ. Jadi IDENA ini bisa dikirim ke Bitmart sama Bitrate sama Hotbit. Jadi baru 3 ya, 3 sama PancakeSwap bisa tapi pakai apa? IDENA Bridge ya, pakai IDENA Bridge itu bisa. Jadi baru itu exchange-nya baru 3. Nah, jadi bisa kalian kirim ke Hotbit, terus kemudian di situ dijual, dibelikan koin yang bisa dilakukan untuk staking ya. Staking di situ jadi nambah. Jadi kayak contoh misalnya situ tuh ada banyak ya, ya hampir semua koin. Kalau saran saya sih beliin koin yang murah ya. Jadi koin yang murah tuh koin yang harganya 0,000 banyak ya di belakang dolar ya. Jadi sampai 8 tuh. Jadi kan kalau kita misalnya dananya sedikit, bisa contoh hasilnya itu cuma dapat 200.000 ya. Kita belikan koin itu bisa dapat miliaran ya. Simpen aja gitu. Karena itu bisa jadi koin tersebut nilainya naik gitu. Kalau kita nyimpen miliaran, misalnya koin tersebut nilainya jadi Rp1 aja, otomatis kita sudah punya uang miliaran. Udah gitu aja. Jadi planning kita istilahnya kalau kalian mahasiswa banyak saya lihat angkatan 2020 masih baru kan ya. Jadi dari sekarang nambang, uangnya di hold dulu, nggak usah dijual, di hold dulu, kemudian di staking di Hotbit. Nah bisa kalian pilih koinnya apa yang bisa di staking, kan ada minimumnya tuh. Nah udah diemin aja. Nah kalau mau dijual hasil dari stakingnya, kalau mau dipakai buat dijual terus dicairin. Nah itu hasil dari stakingannya. Seperti itu triknya. Jadi aset kita tetap ada, tapi kita juga bisa menikmati hasilnya dari situ. Nah itu ya mungkin segitu saja presentasinya. Terima kasih ya. Silakan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak